Baik, perkenalkan nama saya Agatha Febrianti Willy, NIM 20 0303 0023, kelas A semester 3. Tugas teori sosiologi modern, review buku ketiga yang judul Fungsi Konflik Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Pendahuluan. Dalam kehidupan sosial, manusia di mana saja dan kapan saja tidak pernah lepas dari apa yang disebut konflik. Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin "con" yang berarti bersama dan "fligere" yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian, konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling melibatkan dua pihak atau lebih. William Chang mempertanyakan benarkah konflik sosial hanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati, kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, masalah uang, dan masalah kekuasaan. Ternyata jawabannya tidak, dan dinyatakan oleh Chang bahwa emosi manusia sesaat pun dapat memicu terjadinya konflik sosial. Dalam International Encyclopedia of the Social Sciences diuraikan mengenai pengertian konflik dan aspek antropologi, yakni ditimbulkan sebagai akibat dari persaingan antara paling tidak dua pihak, di mana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok, kekerabatan, satu komunitas, atau mungkin satu lapisan kelas sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, satu suku bangsa, atau satu pemeluk agama tertentu. Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat terlibat dalam konflik meliputi banyak macam bentuk dan ukurannya. Selain itu, dapat pula dipahami bahwa pengertian konflik secara antropologis tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan secara bersama-sama dengan pengertian konflik menurut aspek-aspek lain yang semuanya itu turut ambil bagian dalam memunculkan konflik sosial dalam kehidupan kolektif manusia. Konflik dan batasan kelompok. Dalam bahasa Inggris terdapat dua istilah pengertian konflik, yakni konflik dan dispute. Yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Konflik diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yakni konflik, sedangkan dispute dapat diterjemahkan dengan arti sengketa. Konflik adalah sebuah situasi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Tidak dapat berkembang dari sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memandang perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Konflik juga sering diidentikan dengan suasana krisis. Dalam istilah Cina, krisis Weiqi mengandung arti bahaya dan peluang. Konflik berfungsi untuk membangun dan mempertahankan identitas dan garis batas masyarakat dan kelompok. Konflik dengan kelompok lain berkontribusi pada pembentukan dan penegasan kembali identitas kelompok dan mempertahankan batas-batas terhadap dunia sosial di sekitarnya. Permusuhan berpola dan antagonisme timbal balik melestarikan sosial pembagian dan sistem stratifikasi. Antagonis berpola seperti itu mencegah hilangnya batas-batas antara subkelompok dari sistem sosial, dan mereka menetapkan posisi untuk berbagi subsisten dalam
satu sistem total dalam struktur sosial yang menyediakan sejumlah besar mobilitas tarik-menarik dari strata yang lebih rendah dengan yakin lebih tinggi, serta saling permusuhan antara strata. Sangat mungkin terjadi perasaan permusuhan strata bawah. Dalam hal ini sering berbentuk kebencian, di mana permusuhan bercampur dengan ketertarikan. Permusuhan dan ketegangan dalam hubungan konflik. Summerher menegaskan bahwa ekspresi permusuhan dalam konflik melayani fungsi positif sejauh memungkinkan pemeliharaan hubungan di bawah kondisi stres, sehingga mencegah pembubaran kelompok melalui penarikan peserta yang bermusuhan. Konflik dengan demikian dilihat sebagai melakukan fungsi pemelihara kelompok sejauh itu mengatur sistem hubungan. Ini membersihkan udara, yaitu menghilangkan akumulasi, diblokir, dan menolak keras permusuhan disposisi, dan membiarkan ekspresi perilaku bebas mereka. Simmel mengembangkan Shakespeare's King John begitu busuk, langit cerah tanpa badai. Pada pandangan pertama, tampaknya Simmel bertentangan dengan miliknya kecenderungan umum, hanya mempertimbangkan efek konflik pada satu bagian yang dirugikan tanpa mempertimbangkan respon timbal balik. Tetapi sebenarnya pemeriksaan tentang fungsi melepaskan konflik untuk individu atau kelompok yang dirugikan hanya menyangkut dirinya. Sejauh seperti pelepasan memungkinkan pemeliharaan hubungan, yaitu dari pola interaktif. Dalam konflik kelompok dan struktur kelompok. Berdasarkan pengertian konflik, maka konflik dalam kelompok adalah situasi yang menunjukkan ketidaksesuaian aktivitas, perasaan, tujuan, dan niat di antara pihak yang berinteraksi sosial dalam suatu kelompok. Konflik intrakelompok. Dalam psikologi kelompok, selain konflik yang terjadi dalam kelompok atau interkelompok, terdapat pula konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok adalah konflik di antara dua kelompok atau lebih terkait pencapaian tujuan masing-masing kelompok yang berbeda. Contoh dari konflik antar kelompok adalah konflik antar kelompok Supertramp, Arema, dan Persebaya. Struktur kelompok adalah pola-pola yang menentukan perang, norma, dan jaringan hubungan antara anggota serta yang menjelaskan dan mengatur kelompok. Ikatan yang erat, keterlibatan yang besar membuat untuk konflik yang jauh lebih intens ketika konflik benar-benar terjadi. Individu yang berpartisipasi secara intens dalam kehidupan kelompok tersebut peduli dengan kelangsungan kelompok. Jika mereka menyaksikan melepaskan diri dari seseorang yang dengan mereka berbagi perhatian dengan tanggung jawab kehidupan kelompok, mereka cenderung bereaksi lebih cara kekerasan terhadap ketidaksetiaan seperti itu daripada anggota yang kurang terlibat. Ini mengarah ke poin kedua Simmel, pengkhianatan dirasakan oleh kelompok dekat sebagai ancaman bagi kesatuannya. Konflik dengan kelompok luar dan struktur kelompok. Kelompok dalam keadaan damai dapat mengizinkan anggota yang bermusuhan di dalamnya untuk hidup bersama dalam situasi yang tidak pasti, karena masing-masing dari mereka dapat menempuh jalannya sendiri dan dapat menghindari tabrakan keadaan konflik. Bagaimanapun menarik para anggota begitu erat bersama-sama dan menundukkan mereka pada dorongan yang seragam, sehingga mereka entah harus benar-benar cocok atau benar-benar menolak satu sama lain.
Hubungan timbal balik yang terkenal antara orientasi despotik dan kecenderungan suka berperang dari suatu kelompok bertumpu pada hubungan informal ini dapat peran membutuhkan intensifikasi sentralistik dari bentuk kelompok, dan ini dijamin paling baik oleh despotisme. Konflik luar dan memperkuat kohesi internal kelompok dan meninggalkan sentralisasi. Simmel memperlakukan peperangan sebagai ilustri konflik. Kami pertama-tama akan mempertimbangkan efek peran terhadap organisasi sosial dari negara-negara modern. Fungsi peran dalam kebangkitan negara modern yang berpusat telah ditunjukkan begitu sering dan diuraikan sedemikian rupa detail bahwa diskusi panjang tentang subjek tampaknya tak berguna. Pertimbangan yang lebih rinci tentang dampak peran terhadap struktur masyarakat menimbulkan pertanyaan apakah sentralisasi, kohesi, dan despotisme yang tampaknya dianggap Simmel semuanya bagian dari satu proses, memang tidak dapat dipisahkan atau berbeda-beda secara independen satu sama lain. Ideologi dan konflik. Konflik merupakan perselisihan maupun pertentangan yang terjadi akibat perbedaan cara pandang gagasan maupun pemikiran. Ideologi merupakan pedoman dan pandangan dasar suatu negara guna menentukan sikap, tindakan, serta pemikiran masyarakatnya agar tercipta penyelenggaraan negara yang kondusif serta tercapainya cita-cita bangsa. Konflik ideologi ialah konflik yang didasarkan pada perbedaan ide, gagasan, pengertian, atau cita-cita yang berbeda antar pihak yang mempunyai konflik. Karena adanya perbedaan ideologi dan sejarah yang berbeda muncul kebudayaan Indonesia berbeda dengan kebudayaan Malaysia. Tindakan mungkin berlaku untuk Jerman sekitar awal abad dan ketika karena masih kentalnya percampuran unsur-unsur feodal dan non-kapitalis dalam struktur nilai masyarakat. Kepentingan pribadi belum sepenuhnya dilegitimasi, terutama di mata mereka yang dimiliki oleh civitas akademika. Sekian dari saya, terima kasih.